Silakan Bejo. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam kakak nih ya. Ya, saya Elia, panggil Elia aja. Mau tanya apa, Pak? Ada sedikit pertanyaan Mhm. Apa itu? tentang dari Katolik. Bapak dari Katolik? Enggak, saya Muslim. Oke. Saya Mhm. cuma mau Saya bukan tanya, Katolik, saya Protestan. ya bedanya Protestan sama Katolik itu gimana, Mbak? Bedanya Katolik sama Protestan itu dasar imannya. Katolik itu Dasar dasar ini. imannya ada tiga. Ada kitab suci, ada tradisi suci, ada magisterium gereja. Kalau Protestan itu dasar imannya itu hanya kitab suci, begitu. Hmm, Tapi Tuhan dan Allah yang disembah baik orang Katolik dan orang Protestan itu adalah Tuhan yang sama dan satu. iya, iya. Gitu, Pak. Apa itu namanya? Tadi si Yesus sang kuasa dan sang pencipta kayaknya ya. Ya, Yesus adalah firman yang mencipta. Yohanes 1 ayat 3. Dia juga berkuasa. Iya. Karena Matius 28 ayat 17-18 Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa segala di sorga dan di bumi. Gitu. Jadi gini, pertanyaan saya sih ini agak-agak malu sebenarnya ya menceritakan ya. Cuma saya pengen punya temen Ya, mau seperti tanya apa, Pak? Silakan. ya. Jadi saya tuh kalau apa Jumatan tuh selalu teringat Tuhan Yesus gitu. Bapak Muslim atau apa? Muslim. Nah, terus mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya saat ini masih masih bimbang tapi Masih bimbang ya? Oke, apa yang buat Bapak bimbang? Coba. saya coba apa istilah nyari kawan-kawan tanya kan gitu. Hmm. Nah, terus terang ya umpama apa tuh untuk mengajak istri tuh berat gitu loh rasanya. Hmm. Bagaimana istilah kekuasaan Tuhan misalkan ikutkan serta keluarga saya gitu. Bapak udah Kristen atau belum? Belum. 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 Apa yang membuat Belum tapi Bapak pengen Apa yang membuat Bapak pengen ikut Yesus? itu terlalu terlalu apa selalu selalu ingat gitu loh Selalu ingat. Oke, selalu apa ingat. yang gitu loh. Ya, apa yang masih mengganjal Bapak belum percaya Tuhan Yesus? Ya karena belum ada kawan di sekitar saya pun itu semuanya masih mayoritas muslim. Hmm. Ini Oke. kan kegiatan semuanya di sini kan muslim. Oke. Lalu yang membuat Bapak tergerak untuk mau percaya Yesus, mengikuti Yesus tuh apa, Pak? Yang tergerak itu kadang saya dengerin apa istilahnya di TikTok ini kan, Hmm. lihat TikTok istilahnya orang Kristen pujian itu lihat apa sering lihat Mikana apa istilahnya debat itu ya. Hmm. Cuman lihat cuma dari saya sendiri pihak saya sendiri itu kurang-kurang masuk akal juga. Jadi saya tergerak dari situ. Oke. Jadi begini, Pak. Saya beritahu beberapa hal. Kalau Bapak berkata, bagaimana caranya saya? Tentu kamu harus dibimbing. Bapak itu harus dibimbing untuk bisa mengikuti Yesus. Dan ingat, mengikuti Yesus itu bukan hal yang mudah. Bapak tidak akan mengikuti Yesus tujuannya bukan untuk jadi orang kaya, bukan jadi orang yang berlimpah-limpah, tidak. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku, pikulah salibmu. Gitu. Jadi, Bapak itu kenapa sih Bapak harus percaya Yesus? Yang pertama, Pak, hanya di dalam Yesuslah jaminan keselamatan itu ada.
Dia telah mati, bangkit kembali. Tidak ada pribadi di dunia ini selain Yesus yang telah mati dan hidup kembali. Jadi kalau Bapa mau memperoleh hidup, maka percayalah kepada Yesus yang telah hidup kembali. Gitu. Dan kalau Bapak masih di sini tidak ada teman, di sini tidak ada saudara, masih belum ada yang Kristen, Bapak boleh pergi ke gereja terdekat. Bapak coba berbicara dengan pendeta yang ada di sana atau penatua gitu. Atau nanti boleh Bapak chat saya, nanti saya tanya alamat Bapak di mana, kita akan bantu mencarikan gereja yang dekat di sana untuk bantu Bapak gitu. Untuk belajar dulu Pak, belum langsung dibaptis ya. Karena Bapak perlu memahami dulu, Bapak perlu mengerti dulu mengapa Bapak harus percaya Yesus, mengapa Bapak harus mengikuti Yesus. Agar ketika Bapak sudah di dalam kekristenan, Bapak itu sudah tough, Bapak itu sudah kuat di dalam. Bapak itu sudah mengerti bahwa memang Yesus inilah jalan kebenaran dan hidup begitu. Makanya saya tanya, yang buat Bapak masih ragu itu apa? Biar saya jawab. Gitu. Apa Ya yang itu yang menghalangi Bapak? apa istilahnya membuat berat, yaitu keluarga. Keluarga ya. Ya Iya. saya tahu itu Pak. Pasti begitu. Tuhan Yesus sebelum Bapak merasakan ini, Tuhan Yesus bilang bahwa kedatanganku itu akan memisah-misahkan anak dari ibunya, anak dari ayahnya. Dia datang itu memang akan memisah-misahkan orang. Dia datang karena Injil itu tidak bisa direspon secara netral. Injil itu hanya ya dan tidak. Nah, jadi Bapak harus mau membayar harga untuk itu. Untuk apa kita hidup di dunia ini, tapi kalau kita mati, roh kita itu binasa. Untuk apa kita enak-enak di dunia ini, tapi kita mati, gitu. Untuk apa kan? Jadi memang kalau Bapak mau ikut Yesus ya Bapak harus rela bayar harga, tapi tentu harus bijaksana gitu loh. Bapak harus mengatakan ke keluarga dengan sopan bahwa berbagilah dengan keluarga bahwa saya mau percaya Yesus, saya mau mengikuti Yesus, begitu. Bisa disampaikan dengan baik, sampaikan kepada istri, kepada anak-anak, apa yang Bapak alami sehingga Bapak mau datang dan percaya pada Yesus gitu. Hanya itu yang saya bisa bantu dengan doa, Pak, dan dengan doa. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan Bapak untuk dapat berbicara itu. Dan jangan lupa berdoalah sama Tuhan. Gitu, Pak. Gitu Pak. Ya. Oke, semangat ya, Pak ya. Nanti Oh kalau ya, enggak, nih Bapak saya follow dulu. Nanti kita chattingan ya, Pak. Jadi kalau Bapak mau tanya-tanya sesuatu ke saya atau butuh apa gitu nanti kasih tahu ke saya, oke? ya, terima kasih ya Kak ya. Yap, semangat selalu ya Pak ya. Nama bapaknya memang Bejo ya, Bejo ya. Dan Oke. Toro, Siapa namanya Pak? Toro Hermanto aslinya. Oh, Toro ya, Toro Hermanto ya. Semangat selalu ya Pak ya. Ya, makasih. Ya, Bapak orang baik, harus jiwanya juga diselamatkan. Oke, kita lanjut ya Pak ke yang lain ya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama kembali. Gitu ya. Jadi memang teman-teman banyak orang baik di luar Yesus, tetapi kebaikan bukanlah kebenaran. Tapi kebenaran pastilah kebaikan. Gitu. Injil itu